Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliza Anggraini dengan NIM A1A2211023, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Psikologi Digital. Dosen pengampu Ibu Isrina Siregar, SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial pada saat ini yang kita rasakan sekarang ini, itu penggunaan media sosial yang semakin luas dan semakin menyangkut beberapa kalangan, yaitu baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Mereka sekarang telah mengetahui media sosial. Dengan adanya internet, kita dapat mudahnya untuk mengakses media sosial tersebut. Nah, media sosial tersebut dapat kita gunakan dengan cara untuk menambah wawasan kita, atau untuk cara kita berkomunikasi jarak jauh antara keluarga atau teman kita. Media sosial ini juga ada beberapa dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kita bahas dari dampak positifnya aja. Dampak positifnya bagi saya ya, yang sebagai mahasiswa yang sekarang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, itu sangat membutuhkan media sosial. Karena apa? Dengan media sosial sendiri saya bisa mengakses atau menambah wawasan saya terhadap pengetahuan. Atau contohnya seperti saya sebagai mahasiswa atau sebagai yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, saya menggunakan media sosial. Saya sering sekali menggunakan media sosial tersebut, yaitu baik untuk kepentingan pribadi saya atau untuk kepentingan saya menambah wawasan pengetahuan saya sebagai mahasiswa, atau untuk menghibur diri saya yang lagi sedang stres di sosial. Dengan mengakses media sosial sendiri bisa membuat saya lebih nyaman atau lebih menambah wawasan untuk pengetahuan. Juga saya bisa untuk menambah wawasan saya terhadap pengetahuan saya dengan mudahnya media sosial tersebut sekarang ini. Tapi ada beberapa dampak negatif yang sekarang disalahgunakan ya, untuk baik dari kalangan remaja, dewasa, atau anak-anak juga. Nah, banyak dari contoh dampak negatifnya saja. Anak-anak zaman sekarang ini, mereka itu lebih menggunakan media sosial itu untuk bermain games atau untuk hal-hal yang menjerumuskan mereka, bukan untuk menambah wawasan atau apapun itu. Saya telah mewawancarai beberapa teman saya yang bersama-sama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, dari beberapa teman saya wawancarai ini, mereka banyak menggunakan media sosial. Media sosial itu sebagai untuk berkomunikasi antara teman yang jaraknya jauh atau keluarga yang jaraknya jauh dengan media sosial. Bahkan ada yang beberapa dari mereka menambah ilmu pengetahuan atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka tahu dari media sosial gitu tersebut. Nah, memang mereka menggunakan media sosial tersebut untuk berkomunikasi dari jarak jauh, dan untuk berkomunikasi dengan teman yang berada di luar daerah. Bahkan mereka berkomunikasi dengan mereka hanya menggunakan via WhatsApp, video call misalnya, dan bahkan ada beberapa teman yang saya wawancara ini, mereka banyak kayak menghilangkan stres mereka kalau tugas mereka yang banyak. Itu pasti mereka akan stres, dan bahkan cara mereka untuk menghilangkan stres mereka itu yaitu mereka menggunakan media sosial tersebut untuk menghilangkan stres mereka. Contohnya ya, mereka itu lebih sering scroll TikTok untuk menghilangkan stresnya, atau bisa juga mereka menggunakan WhatsApp, itu menggunakan Instagram untuk menghilangkan stres mereka. Maka dari itu media sosial ini berpengaruh besar untuk lingkungan sekarang ini. Bahkan dari kalangan
bukan dari kalangan mahasiswa aja atau dari kalangan remaja atau dari kalangan anak-anak saja, bahkan sekarang ini orang-orang tua aja mengakses menggunakan media sosial. Contohnya orang tua sekarang ini mereka menggunakan Facebook, mereka sudah paham untuk menggunakan Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lainnya. Nah, jadi media sosial ini berpengaruh untuk semua, untuk generasi sekarang, bahkan baik itu dari generasi sebelumnya juga telah menikmati media sosial, walaupun media sosial pada saat sekarang ini masih kurang, maksudnya itu masih banyak yang memanfaatkan dengan cara yang tidak baik atau memanfaatkan media sosial dengan hal-hal negatif lah, kayak menipu orang atau dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa rekaman video saya mewawancarai beberapa teman-teman saya. Nah, ini dia beberapa rekaman suara yang saya dapatkan dari beberapa teman saya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Yuriza atas pertanyaan yang telah diajukan untuk saya. Jadi berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun belakangan ini, ada beberapa aplikasi yang sering saya gunakan dalam aktivitas saya sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Adapun aplikasi tersebut diantaranya seperti yang pertama WhatsApp. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin hari teknologi berkembang dengan cepat. Pada zaman dahulu kita menggunakan yang namanya surat kabar untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun teman yang berada jauh dari tempat tinggal kita. Namun karena kecanggihan teknologi ini membantu kita untuk dapat berkomunikasi dengan cepat dan juga efisien, yaitu menggunakan WhatsApp. Dengan WhatsApp ini saya dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga saya yang berbeda kota dengan saya, dan saya tidak perlu mengunjungi mereka, begitupun sebaliknya, yaitu Instagram. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Instagram itu merupakan salah satu media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari, karena di Instagram ini kita dapat menemukan berbagai informasi tentang artis maupun idol yang kita sukai maupun kagumi. Kita bisa melihat berbagai aktivitas yang dia lakukan maupun hal lainnya. Selain itu, kita juga dapat berkomunikasi dengan keluarga kita yang berada jauh dengan kita, sama halnya seperti WhatsApp tadi. Dan aplikasi ketiga yang sering saya gunakan yaitu TikTok. Karena dengan TikTok saya dapat mengurangi rasa stres saya karena akibat beberapa tugas yang menumpuk di dunia perkuliahan ini. Dengan TikTok, saya dapat mencari berbagai informasi yang saya butuhkan, baik itu untuk tugas perkuliahan maupun tugas lainnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Aplikasi yang sering saya gunakan ialah aplikasi TikTok, Facebook, Instagram. Kenapa saya menggunakan aplikasi tersebut? Karena aplikasi WhatsApp dapat membantu komunikasi dengan orang yang jauh. Aplikasi Instagram dapat membantu melihat video, begitu juga dengan TikTok. Dengan TikTok juga melihat video yang lucu yang membuat menarik untuk ditonton. Kalau aku ya, aplikasi yang sering digunakan yang pertama adalah WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena ya kita tahu sendiri ya, mungkin sudah hampir 85% orang di muka bumi ini menggunakan WhatsApp, terutama di Indonesia gitu, say. Terus kalau buat searching itu Google, so pasti, so far, so good, so nice. Kayak Google, Hello, Translate gitu loh gue. Sejauh ini sebagai mahasiswa ada beberapa aplikasi yang memang sering saya gunakan. Salah satunya ialah WhatsApp, karena WhatsApp ini merupakan aplikasi di mana kami bisa
berkomunikasi secara tidak langsung, maupun itu dari dosen atau antar mahasiswa untuk mengerjakan tugas, untuk memberikan informasi. Kami menggunakan WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah aplikasi YouTube. Selain untuk sebagai sarana menghibur diri, YouTube juga sering dipakai untuk dijadikan referensi dalam mencari beberapa tugas, dan kadangkala dosen kami menyuruh kami untuk membuat video untuk kemudian diupload ke YouTube. Jadi aplikasi itu penting bagi kami. Sebagai mahasiswa, aplikasi-aplikasi yang sering saya akses yaitu sebagai berikut. Pertama, aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom digunakan untuk melakukan pembelajaran secara online. Yang kedua yaitu WPS. WPS yaitu untuk membantu mengelola semua bentuk dokumen. Yang ketiga yaitu Cam Scanner. Cam Scanner sangat berguna untuk menyeken berkas-berkas tertentu. Dan yang keempat, tak lupa yaitu aplikasi Presensi Unja untuk melakukan presensi secara online. Terima kasih.